Selamat sore waktu Amerika dan selamat subuh waktu Papua Barat. Saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, baik yang ada di Papua maupun di luar Papua. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai klaim Indonesia atas Papua yang ditinjau dari alasannya bahwa Papua merupakan bagian administrasinya Belanda, jadi itu wilayah miliknya mereka. Nah, di sini yang dalam hal ini yang kita fokuskan mengenai asas uti possidetis juris yang dari Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah pimpinan Makarim Wibisono. Mereka bikin dalam bukunya yang dipakai oleh kedutaan-kedutaan Indonesia seluruh dunia di kampanye di berbagai negara, bilang bahwa Papua itu wilayahnya Indonesia sejak zaman Majapahit sana. Yang di dalam bukunya yang mereka pakai dikampanyekan di setiap kedutaan Indonesia yang berjudul Restoration of Irian Jaya to Republik Indonesia. Nah, kembalinya Irian Jaya ke Republik Indonesia. Mereka bilang ini berdasarkan asas uti possidetis juris. Artinya berdasarkan batas wilayah administrasinya Nederland Indies. Papua termasuk di dalam Nederland Indies. Yang dimaksudkan dalam wilayah administrasinya mereka. Jadi wajar saja Papua itu diklaim berdasarkan itu. Jadi mereka pakai alasan itu. Nah, di sini kita akan kupas tuntas batas administrasinya Nederland Indies itu di mana. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa wilayah administrasinya Belanda, wilayah koloninya Belanda itu ada 3. Yaitu pertama Nederland West Indies atau India Belanda Barat. India Belanda Barat ini, yang bagian barat ini yang ada sekarang di Amerika Latin di bawah sini, di Caribbean sini, yaitu Guyana, Nederland Antilles, terus apa lagi tuh saya tidak tahu. Nah, sedangkan Nederland yang berikut, wilayah koloninya yang berikut yaitu Nederland East Indies atau India Belanda bagian timur. India Belanda bagian timur ini yang disebut dengan Indonesia itu. Jadi tinggal satunya lagi yaitu Nederland New Guinea. Nederland New Guinea yang West Papua itu. Jadi 3 wilayah koloni ini terpisah. Bagaimana mereka klaim Nederland Indonesia ini punya wilayah sampai di Nederland New Guinea? Kenapa mereka tidak klaim sampai wilayahnya di Netherlands West Indies yang Caribbean ini? Secara otak logika saja itu sudah salah. Jadi klaim asas uti possidetis juris itu hanya berlaku untuk Netherlands East Indies yang wilayahnya mencakup dari Aceh sampai Maluku. Nah, karena mereka ini satu rumpun. Belanda membagi-bagikan ini waktu mereka temukan West Indies ini atau India Barat Belanda ini, ternyata mereka berlayar ke bagian timur. Mereka temukan orang-orang di sana mirip dengan orang-orang di sini. Makanya mereka kasih nama lagi Nederland East Indies. Terus mereka berlayar lagi, ketemu orang-orang seperti di Afrika. Makanya mereka kasih nama lagi Nederland New Guinea. Ini 3 rumpun bangsa yang berbeda. Belanda sudah petakan masing-masing wilayah koloninya. Jadi apa yang mereka persiapkan? Kantor gubernurnya, residennya, Nederland West Indies sendiri, Nederland New Guinea sendiri, dan Nederland East Indies itu sendiri. Nederland East Indies itu yang ibu kota di Batavia, sekarang Jakarta itu. Nah, jadi Nederland New Guinea waktu itu ibu kotanya ditaruh di Manokwari.
Sejak 1898 Belanda mulai membangun provinsi itu. Cuma nanti karena ada serangan-serangan dari masyarakat jadi mereka undur, nanti 1910 baru mereka mulai jalankan. Taruh gubernurnya di sana, namanya Klas Lulov. Dia ada meninggal bunuh diri, tinggal di Manokwari sana karena tidak jalankan roda pemerintahan baik-baik. Jadi roda pemerintahannya di sana namanya Nederland New Guinea. Nah, gubernurnya itu Klas Lulov itu. Jadi semenjak Belanda temukan Pulau Papua itu, jadi mereka Inggris, Belanda, Jerman, mereka tiga baku rebut itu, pulau itu. Jadi Belanda klaim bagian barat, Inggris klaim bagian timur dengan Jerman, mereka juga di bagian timur. Jadi bagian timur ini dibagi dua lagi antara Jerman dan Inggris. Inggris pegang bagian selatan disebut British Papua, Jerman pegang bagian utara disebut dengan Jerman New Guinea. Sedangkan Belanda pegang bagian barat disebut dengan Nederland New Guinea. Jadi Belanda klaim wilayahnya ini sampai di Hollandia situ. Dari Raja Ampat sampai di Hollandia dengan Merauke. Mereka alasannya karena itu wilayah naik ke Sultan Tidore dulu sampai di sana. Jadi mereka klaim bersihkan itu. Padahal itu kan klaim omong kosong juga. Tidore tidak punya administrasi sampai di Merauke dengan Hollandia sana tidak ada itu. Cuma operasi di Raja Ampat di Pulau Misol, Batanta, Salawati saja. Itu pun juga tidak terlaksana baik-baik kok. Mereka wilayah tidak terlaksana baik-baik. Nanti Belanda dengan Inggris, Jerman mereka bikin perjanjian London tanggal 24 Agustus tahun 1828 bagi wilayah jadi 3. Nanti setelah itu baru Perang Dunia Pertama tahun 1919 itu baru Jerman kalah, Inggris menang, otomatis Inggris ambil wilayahnya Jerman New Guinea di bagian utara itu digabungkan jadi Jerman Papua New Guinea sekarang. Jadi Jerman New Guinea dengan British Papua digabungkan, nama British dan nama Jerman dihilangkan baru digabungkan jadi satu, jadi Papua dan New Guinea. Nanti Jepang datang tanggal 24 April tahun 41 sikat mereka semua keluar. Habis itu tahun 41 yang Jepang hajar mereka, 44 di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur kembali Perang Dunia II hantam Jepang undur dari situ. Undur dari situ dan langsung MacArthur punya tujuan pokoknya selesai Perang Dunia II. Wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri harus dimerdekakan. Jangan buat koloni-koloni lagi, baku rebut wilayah lagi, nanti Perang Dunia lagi. Makanya dibentuklah PBB, di piagam PBB pasal 73 untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri itu. Maka itu wilayah-wilayah ini termasuk salah satunya Nederland New Guinea ini. Dan Nederland Indies juga dimasukkan di dalam daftar itu. Cuma Nederland ini setelah KMB dianggap sudah mampu punya pemerintahan sendiri, jadi dilepas. Makanya diakui di PBB waktu itu bulan September tahun itu. Jadi urutan-urutannya sejak Perang Dunia II itu Jerman Amerika Sekutu Amerika kembalikan wilayah itu pada Belanda. Baru tanggal 4 April tahun 44 itu baru nanti di bawah komandonya Van Echot ini yang sebagai bapak Papua waktu itu yang berdasarkan piagam PBB belum terbentuk. Van Echot sudah bentuk Batalion Papua waktu itu bulan April 1944 itu, untuk mempersiapkan orang Papua membangun nasionalisme Papua untuk orang Papua ini punya pemerintahan sendiri. Van Echot yang punya ide dengan Douglas MacArthur, mereka persiapan itu. Makanya tahun 46 di konferensi Malino, Belanda mencoba untuk
membentuk Indonesia dalam bentuk negara federal yang nanti di KMB dibawa jadi RIS itu. Nah, di dalam hal ini Papua itu tidak termasuk di dalam wilayah negara federalnya Indonesia, tidak ada itu. Nah, nanti di Linggarjati pun juga Indonesia mengotot wilayah lain, Belanda hanya akui Sumatera, Jawa, Madura saja itu Indonesia. Nah, nanti cuma karena Amerika yang bermain, paksa Belanda di tanda tangan perjanjian Romroyan apa di kapal itu Renville itu, baru maju ke Belanda di KMB baru. Jadi dari konferensi Malino nih, Papua tidak masuk dalam rencananya negara federal Indonesia, tidak ada itu. Nah, jadi di proklamasi Indonesia juga tahun 45, setelah BPUPKI sidang proklamasi Soekarno proklamasi 17 Agustus, terus tanggal 19 Agustus sidang pertama BPUPKI, itu juga diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang dipakai ini, itu tidak ada itu batas administrasinya negara kesatuan Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Maluku itu tidak ada. Hanya sampai di 8 provinsi saja waktu itu. Nederland juga tidak masuk di dalam. Waktu itu Soekarno dengan Muhammad Yamin yang coba mau caplok, tapi Muhammad Hatta yang keras bilang biarkan mereka menentukan nasibnya mereka sendiri, karena mereka rumpun bangsanya beda dengan kita. Kita Melayu, mereka Melanesia. Jadi kita tidak bisa paksa untuk rebut mereka. Jadi di hasil sidang BPUPKI bukan bagian dari administrasinya Nederlandis itu. Karena Nederlandis punya gubernur di Batavia, punya wilayah administrasi sampai di Maluku. Jadi itu Muhammad Hatta dia mengerti hukum. Soekarno dengan Muhammad Amin itu mencoba mata besar. Nah, makanya dari proklamasi sampai itu sidang BPUPKI Papua tidak ada dalam wilayahnya Indonesia itu. Nanti di konferensi Malino tahun 46 itu pun juga negara federal Indonesia yang dirancang di situ. Nederland juga tidak masuk dalam. Nanti rencana penjajahnya ini Inggris, Belanda, Amerika, Prancis, mereka mau berikan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah Pasifik karena mau dekat pembentukan setelah PBB dibentuk tahun 45, tahun 47-nya perjanjian Canberra, mereka bikin perundingan di Canberra. Nah, mereka membentuk kerjasama Pasifik Selatan ini di dalam mereka sahkan itu SPC, South Pacific Commission, yang sekarang jadi itu Pacific Island Forum sekarang ini. Nah, terus di bawah Pacific Island Forum lagi nanti ada MSG, Melanesian Spearhead Group untuk negara-negara Melanesia saja. Jadi di dalam SPC ini, di dalam perjanjian Canberra itu pasal 2 jelas. Wilayah South Pacific Commission di bagian barat sampai di Nederland juga ini. Jadi nanti Amerika paksa Belanda tanda tangan kapal perang Amerika di Teluk Jakarta Renville menuju ke KMB. Sampai di KMB juga Indonesia mau klaim bilang ini wilayahnya Majapahit lah, wilayahnya Nederlandis lah. Oh tidak. Makanya mereka mau ini juga, Belanda bilang oh tidak bisa. Nanti soal Nederland juga nanti kita diskusi 1 tahun kemudian. Karena mereka ini rumpun bangsanya lain dan punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, makanya Indonesia terima kenyataan itu. Kalau Indonesia mengotot, hari itu Belanda tidak akan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya mereka terima. Nah, akhirnya konstitusi negara RIS Indonesia dibentuk dalam bentuk negara federal lewat konstitusi RIS itu disahkan tanggal 27 Desember tahun 49 di Den Haag, Belanda. Dan untuk Nederland juga ini disahkan tanggal 29 Desember tahun 49. Hasil keputusan konstitusi 2 negara yang terpisah di KMB ini disahkan di PBB. Nah, nanti disahkan untuk bulan September untuk itu Republik Indonesia Serikat itu lewat resolusi PBB nomor 491. Nanti yang Nederland juga ini lagi disahkan lewat resolusi PBB nomor 448. 2 negara terpisah. Termasuk Timor Leste juga waktu itu disahkan di PBB, ada resolusi PBB-nya. Nederland juga ini punya resolusi juga ada.
Jadi kita mau tuntut Indonesia, kita tuntut resolusi 448 saja. Jadi Indonesia pun leher. Maju sampai di mana tetap kita menang. Karena kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri yang diatur di dalam resolusi itu. Jadi di KMB juga kalah Indonesia. Nanti rencananya kan nanti 1 tahun kemudian mau diskusi. Belum 1 tahun kemudian di tahun 49 Desember barusan itu tahun 50 tanggal 17 Agustus Soekarno udah itu hasil KMB itu baru mau klaimkan kembali bilang mau diletakkan. Belanda bilang kita mau berunding dengan negara RIS bukan dengan NKRI. Karena tanggal 17 Agustus tahun 50 Soekarno tolak hasil KMB, rubah konstitusi RIS pakai konstitusinya UUD 45 itu. Jadi undang-undangnya 45 itu yang dipakai sampai hari ini kan mereka tidak terima negara federal itu karena takut nanti Jawa tidak bisa kuasai kekayaan alam di luar Pulau Jawa untuk kasih apa Amerika. Kontrak belum selesai harus 100 tahun dulu dengan Amerika. Makanya sekarang ini Indonesia mau berjuang tuh mau hapus itu keluar juga kan agak susah cari mati. Mau nanti sama dengan Venezuela Presiden Prabowo kalau bisa dapat culik juga. Nah jadi hasil KMB ini dibawa ke PBB, 2 negara yang terpisah. Jadi klaim Indonesia atas posisi juris itu negara Abu Nawas. Omong kosong tukang tipu nomor 1 di dunia ini. Negara yang didirikan atas dasar kebohongan, negara yang suka menyembunyikan kebenaran, maka segala karyawannya di dalam akan menjadi fasik. Makanya itu Alkitab jelas. Jadi Indonesia suka menyembunyikan kebenaran, jadi itu negara Indonesia itu pegawai-pegawainya, militernya, polisinya semua tukang tipu semua, korupsi, manipulasi dan segala macam terjadi. Itu Alkitab yang bicara. Negara tukang menyembunyikan kebenaran itu sudah jadinya begitu. Jadi Papua ini secara hukum internasional sesuai dengan asas uti possidetis juris Indonesia proklaim omong kosong tidak benar. Jadi orang Papua punya hak untuk gugat itu. Sampai dimanapun tetap pasti kita menang. Maka itu sekarang TPNPB dan WPLO tetap jalan terus. TPNPB fighting di militer dan WPLO diplomasi di internasional. Kita maju sama-sama. Militer perang jalan, diplomasi jalan. Pasti kita menang. Karena kebenaran. Konflik kah, mau pengungsi kah, mau pelanggaran pembunuhan, itu urusan belakang. Tetap kita maju. Selama Indonesia tidak mau keluar serahkan tanah kita, selesai kita maju terus. Jadi bagaimana sampai proses dekolonisasinya Belanda ini, Belanda sebagai penguasa administrator di Papua waktu itu. Dan diakui di PBB. Dan Indonesia berjuang di tahun, mulai dari tahun 55, 56, 57, coba bawa masalah ini ke PBB. Ditolak, minta-minta sama anggota PBB semua waktu itu. Klaim Indonesia atas asas uti possidetis juris. No way, tidak benar. Itu bukan tanah kalian. Mereka orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka rumpun bangsanya beda. Dan Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Lans, pidato di PBB waktu itu, klaim Indonesia itu kan tidak benar dengan Van Rooyen, duta besar Belanda di PBB, sikat Indonesia masalah itu. Gagal. Tahun 55, 56, 57 mereka gagal. Tidak ada anggota PBB dukung Indonesia. Caplok itu wilayahnya Nederland, di situ tidak ada. Karena orang Papua bukan kulit hitam rambut lurus kayak India, sama dengan orang India itu. Jadi wilayah administrasinya Belanda yang tadi, Nederland East Indies dengan Nederland West Indies atau Nederland India Belanda Barat dan India Timur ini rumputnya beda dengan orang New Guinea. Jadi tidak bisa kamu klaim sampai kamu mau administrasi sampai di Papua itu. Tukang tipu negara Abu Nawas nomor 1 di dunia itu. Jadi proses klaim ini itu klaim yang tipu Abu Nawas, tukang tipu di dunia ini.
Nah, maka itu orang Papua gugat tetap pasti menang. Dan bagaimana Papua bisa jatuh ke Indonesia? Itu karena gara-gara Rockefeller punya tambang Freeport di Kuba hilang, tambang nikel di Kuba hilang. Fidel Castro dan Che Guevara tahun 59, sikat itu hancur, nasionalisasi milik Kuba. Langsung hancur. Freeport baru tanam saham investasi di situ 3 billion. Rockefeller kok baru invest itu 3 billion hilang. Tapi dia kan punya peta ada. Dulu ahli geologinya dia, namanya Hans. Waktu tugas di perusahaan Belanda, perusahaan minyak dulu di Papua, namanya NNGP, Nederland New Guinea Petroleum Maskapai di Sorong. Mereka tahun 33 pergi foto udara dapat Gunung Gresik dengan Ersbeek yang sekarang Freeport ambil itu di Tembagapura. Mereka sudah foto udara, dapat baru tahun 36 suruh ahli geologi Belanda yang masih muda-muda yang kuat masuk lewat Asmat naik ke atas baru pergi petakan itu, gunung itu. Nah, jadi nanti tahun 61 Rockefeller punya anak laki-laki namanya Michael Rockefeller. Pura-pura hilang di Asmat lagi. Baru mereka cari pas itu naik ke atas foto gunung itu. Sudah diakui. Memang benar ada. Makanya Rockefeller berjuang mati-matian sampai bunuh Sekjen PBB untuk gagalkan Papua tidak boleh merdeka. Rencana Belanda, proposalnya Belanda yang mau draft resolusinya Belanda memasukkan tahun 61 di sidang umum PBB bulan September itu langsung 8 hari sebelum sidang langsung Sekjen PBB kok dapat bunuh di Kongo sana. Jadi proposal ini draft yang Belanda mau masukkan ke siapa? Sekjen PBB sudah mati. Baru mereka bermain dalam angkat Sekjen PBB baru Utan lagi paksa Belanda untuk terima proposalnya Soutbanker. Anehnya di situ. Kok Sekjen PBB bukan kok netral, kok paksa Belanda terima usulan Soutbanker? Soutbanker punya proposal ini yang dikenal dengan perjanjian New York dengan perjanjian Roma itu. Perjanjian Roma ini yang mengatur tentang sistem perwalian itu, sedangkan perjanjian New York ini yang mengatur peralihan administrating power dari Belanda diserahkan ke PBB. Baru nanti PBB tunjuk walinya siapa yang untuk pegang administrasinya sementara. Nah, jadi dalam hal ini wali yang dipercayakan itu kan ada 3. Yaitu Belanda, Indonesia, dan Amerika. Nanti di dalam dokumen yang ngatur Papua dalam sistem perwalian ini dari kedutaan Amerika di Jakarta kirim ke Presiden Eisenhower dulu sebelum John Kennedy di bulan November tahun 59 dokumennya minta untuk buat Papua dalam sistem perwalian supaya Indonesia jangan jatuh ke komunis. Alasannya begitu. Padahal karena Freeport sudah hilang di sana, Freeport mau berusaha kuasai Gunung Batu di Papua, harus kasih masuk Papua ke Indonesia baru bisa. Kalau ke Belanda kan pintar. Nah, jadi dong pura-pura kerjasama dengan Belanda punya perusahaan ini tambang di Kalimantan namanya East Borneo Company. Nah, kerjasama dengan Freeport Sulfur Indonesia. Mereka jadi Forbes Wilson dengan Jan van Cruyssen tanda tangan kerjasama di tahun 59 itu. Baru tahun 60 pergi naik eksplorasi Gunung Batu di Tembagapura itu. Baru nanti Forbes Wilson kasih laporan ke New York. Wah, ini cadangan sudah bisa kembalikan uang 3 billion yang hilang di Kuba. Nah, baru Forbes Wilson Freeport mencoba untuk kerjasama dengan Belanda. Tapi kan untuk olah gunung itu, tapi kan Belanda tidak mau. Makanya mereka berubah haluan support Indonesia supaya tenang Belanda keluar, baru bisa kerjasama dengan Indonesia supaya bisa dapat minyak di Sorong, NGPM dengan tambang Tembagapura. Pakailah Soekarno. Baru Amerika kasih uang sama Soekarno 885 juta US dollar pergi beli senjata Rusia untuk perang Tikora itu. Habis itu Amerika ancam Belanda tidak boleh bawa logistik ke Papua untuk perang Tikora lewat terusan Panama sini. Belanda bawa senjata lewat mana? Lewat Rusia tidak bisa, Rusia tidak kasih izin. Lewat terusan Suez di Mesir tidak kasih izin. Belanda mau lewat pantai selatan di Afrika, pantai Tanjung Harapan, itu tinggal harap mati saja. Jadi akhirnya Belanda kaulah tidak bisa bawa bantuan logistik ke Papua.
Terus Amerika ancam kasih stop bantuan Marshall Plan lagi untuk Belanda bangun dia kota yang hancur, Jerman hantam di Perang Dunia II. Akhirnya Belanda give up, menyerah. Tanda tangan perjanjian New York dan silakan administering Papua ke PBB, baru dari PBB ke Indonesia. Nah, jadi dibuat dalam sistem perwalian. Sistem perwalian ini yang diatur dalam perjanjian Roma itu yang isinya bahwa Indonesia pegang Papua 25 tahun aja. Tapi sekarang kan putar balik. Dewan Perwalian PBB ini juga tidur, tidak pernah minta laporan dari Indonesia sampai hari ini. Jadi kita orang Papua tuntut Dewan Perwalian, kok mau lari kemana? Dokumen Amerika yang jadi bukti, jadi kunci kalau Papua dibuat dalam sistem perwalian. Jadi tanah Papua ini hanya dititip di Indonesia, maka itu tahun 63 Soekarno masuk, langsung buat Papua dengan otonomi khusus sendiri, punya mata uang New Guinea Gulden sendiri, menggantikan mata uang Papua dulu. Mata uang New Guinea Gulden digantikan jadi Rp400. Satu IBRP sama dengan satu New Guinea Gulden. Tukar ke Indonesia per rupiah dulu dapat Rp18. Jadi tentara Indonesia yang tugas Papua dan PGPG di Papua itu orang kaya semua. Bawa uang Rp400, tukar di Indonesia. Makmur. Nah, jadi Papua itu hanya dititip, bukan wilayah Indonesia sampai hari ini. Makanya otonomi pertama tahun 63 dengan mata uang sendiri dihapus lewat ketetapan MPRS tahun 66, nomor 21 pasal 6, kedudukan khusus Sirambara dicabut. Terus dibuat dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun 5, 10, 15, 25 selesai harus lepas. Tapi tahun 69 setelah PPR selesai, Repelita itu dicabut lagi, diganti ke Undang-Undang Otsus nomor 12 tahun 69. Undang-undang ini belum ada pencabutan, tiba-tiba tahun 98 orang Papua demo minta merdeka, dikembalikan lagi ke Otsus yang kedua kali lagi. Otsus yang kedua kali lagi. Nah, jadi Otsus yang ketiga kali itu tahun 2021 dulu. Otsus yang keempat yang sekarang tahun 2023 lewat Undang-Undang nomor 1 ini. Nah, jadi orang Papua karena goblok, tolol, buta sejarah, jadi bilang Otsus cabut Otsus jilid 1, jilid 2, tuntut referendum lah. Itu orang-orang buta semua yang tidak tahu masalah Papua ini. Nah, maka itu sekarang kita West Papua Liberation Organization dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kita akan fight terus sampai tetap kita menang. Kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri, harus dikembalikan. PBB harus tunduk pada dia punya aturan yang dia buat. Kira kami bukan binatang supaya kau atur kita punya hidup. Kekayaan alam Papua, contohnya LNG di Bintuni itu yang punya Raja Inggris, punya anak laki-laki Pangeran Andrew. Dia saham di situ 43%. Kaisar Jepang punya perusahaan Nippon Oil Exploration punya saham di situ 26%. Sisanya itu konglomerat Indonesia punya yang BP Berau dan BP Muturi itu konglomerat Indonesia yang punya saham di situ. Saya tidak tahu siapa. Apakah Abu Rizal Bakir atau siapa. Pemerintah Bintuni kan, masyarakat adat di Bintuni tidak punya saham sama sekali. Itu satu kapal kontainer tuh. Itu satu kapal tanker itu bisa dapat uang 500 triliun. Satu kapal tanker isi gas saja. 500 triliun itu dikasih dalam Republik Indonesia, kasih pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk 1 tahun. Ini kapal satu masuk saya kok sudah parah dana itu. Bayangkan berapa kapal yang masuk di Teluk Bintuni angkat itu. Belum Tembagapura. Emas 1 ton berapa? 1 gram sekarang sudah 2 juta, 1 juta lebih. Bayangkan kalau bagi-bagi orang Papua yang cuma 600 ribu saja. Data sensus UP4B itu orang Papua cuma 600 ribu. Hampir ini sudah 10 juta di Papua itu. Uang 600 ribu dan saya uang 10 juta, asal kasih turun 2 juta, tutup kok 400 ribu langsung kok kau, 600 ribu langsung kok kau di situ. Kok mau apa, kok buka pemekaran, kiri kanan juga. 400 juta penduduk Indonesia akan turun, tempat tutup situ. Marah sampai kok demo protes, kita berjuang ini untuk kita punya tanah, kita berdiri sendiri. Kok kasihan kok. Mending kau stop bikin pemekaran,
kasih putus itu. Kita berjuang untuk kita punya tanah supaya kita kekayaan alam itu kita atur sendiri. Contohnya saja hutan. Itu kayu-kayu logging tuh, dorang bawa keluar. Kayu besi itu 1.510 satu palok itu. Dulu saya 300, sekarang 1 juta, 2 juta sana. Bayangkan kalau kita jual sendiri. Belum ikan di laut, ikan cakalang, tuna ini. Di sini saya beli yang sepotong begini saja. Itu $10. Satu ekor kok bisa bagi-bagi berapa? Jual sepotong ini di sini $10. Ini angkat sampai tonton di Papua bawa ke Jepang sana. Jepang bikin, mereka punya restoran sushi di seluruh dunia ini. Kaya. Restoran sushi kita masuk makan di restoran, satu kali makan 3 orang saya bisa habis $300, $400. $400 kok kali 16.000 paling sekitar 6 juta, 7 juta habis, 8 juta sana. Habis di restoran aja kok makan. Nah, jadi orang Papua buka kok mata lebar-lebar. Kok pikir kok anak cucu sana. Papua merdeka, kita kontrol, kita buka kekayaan alam sendiri, selesai. Orang Papua yang cuma 600.000 ini saja, kita terus bongkar hasil tambang, kita hidup dengan pertanian, perkebunan, bikin tanam merica, tanam petatas, daun pisang, daun pepaya, dan sayur-sayur lah, wortel, kol. Kita kirim ke Amerika ini. Orang di sini tidak bisa tanaman itu di sini tumbuh di sini. Ekspor kemari kita, apalagi di daerah tropis, kirim ke sini orang butuh akan. Itu pendapatan negara lebih. Orang Papua sedikit itu tidak bisa kerja, bawa orang dari luar datang kasih kerja aja. Orang-orang Meksiko banyak sini butuh kerja, bawa saja ke Papua, kasih jadi pekerja di sana. Tidak perlu, kalau Indonesia mau urus baik-baik ya kita bisa transmigrasi tinggal untuk jaga kita sawah-sawah, kebun kelapa sawit di sana. Kalau tidak, kirim pulang semua ke Indonesia. Supaya mereka, biarkan mereka baku tumpuk, tidur baku tumpuk sampai jadi gelandangan di jalan raya. Nah, jadi pejabat Papua itu kamu buka mata lebar-lebar. Yang goblok tolol mau biarkan kita kekayaan alam dikontrol sama bangsa Kedar ini. Mereka ini gade kita kekayaan alam ke luar negeri semua. Taman di Tembagapura dikirim ke Cina sana. Sekarang mereka bentuk apa? Danantara. Danantara itu hanya untuk menjaga kestabilan dengan Amerika saja. Supaya seakan-akan kalau Indonesia tidak kasih tambang-tambang itu semua lari ke Cina. Padahal kemarin meeting di DPR Komisi berapa, 8, panggil pimpinan-pimpinan perusahaan nikel seluruh Indonesia, hampir pemimpinnya Cina semua. Jadi Amerika tidak punya apa-apa, jadi mereka pura-pura bentuk Danantara untuk menyeimbangi, supaya Amerika tahu bahwa Indonesia juga ada kontrolnya kekayaan alam sendiri, tidak lepas semua ke Cina begitu. Itu Danantara hanya untuk kasih stabil Indonesia. Dan sekarang mereka mau bikin bank emas di Indonesia untuk kasih stabil rupiah itu. Bahwa emas-emas dari Papua kasih nilai tukar rupiah stabil. Cadangan emas Indonesia kalau turun, rupiah akan anjlok. Indonesia bisa kolaps, hancur. Maka itu mereka bentuk bank emas. Emas-emas bawa dari Papua sana kemarin. Tambang nikel di Raja Ampat. Belum di Tabro punya di wilayah Anari dengan Warmandi itu Indonesia suka kasih sama kerajaan Inggris, punya perusahaan Anglo-Amerika yang operasi di Johannesburg, Afrika, dengan Australia punya perusahaan itu Ark Exploration yang masuk ke situ. Makanya Australia dengan Inggris kerjasama dukung Indonesia untuk biar injak orang Papua, dan orang Papua jangan merdeka bahaya. Orang putih di Australia juga bisa bahaya karena Papua, Australia juga itu nenek moyangnya kita di sana. Jadi bisa bahaya. Jadi mending mereka kerjasama dengan Indonesia. Tapi kan bukan itu. Ada rencana Tuhan lain lagi. Australia akan sadar kalau kita lawan Kedarin, nanti Australia, Amerika semua akan dukung kita. Sama-sama persiapan itu, perang Gog-Magog. Dan nanti dipimpin oleh bangsa dari utara jauh yang akan timbul niat untuk lawan Israel. Jadi kita akan kerjasama dengan Israel, dengan Amerika, dengan Australia. Kita akan bersekutu. Nah, jadi untuk
dalam hal ini pembahasan kali ini sudah jelas bahwa asas uti possidetis juris yang Indonesia klaim selama ini tukang tipu. Batas wilayah administrasinya Nederlandis tidak sampai di Nederland New Guinea dan Nederland India Belanda Barat nih, Nederland West Indies di sini. Jadi itu kosong apa nawas. Jadi TPNPB dengar saya punya kata-kata, tetap semangat, kita berdiri terus, dan seluruh pasukan WPLO kita bergerak, kita maju terus. Diplomasi jalan, militer jalan, dua-duanya jalan. Kalau kita salah satunya tidak jalan, tidak akan sukses. Dua-duanya harus jalan. Tidak ada yang bilang perjuangan Papua satu jalur damai-damai. Tapi struggle lah, omong kosong aja. Dunia ini tukang tipu semua. Jadi militer jalan, politik jalan, dua-dua jalan. Jadi untuk pejabat-pejabat Papua dengar sapu kata-kata, kalau kalian masih mau tinggal di tanah Papua dan keluarga kalian, pikir anak cucu yang akan datang, cepat rubah. Jangan perpanjang penderitaan rakyat. Suatu waktu kita lobby negara di mana negara-negara ini pasti dukung kita. Timor Leste saya bisa. Masa kita tidak? Timor Leste ada dekolonisasi. Kita juga ada dekolonisasi. Ada resolusinya. Timor Leste juga ada. Jadi mau apa? Indonesia kok mau apa? Mending kamu menyerah. Kita atur damai. Supaya bisa kita juga tahan. Kalian transmigrasi. Tinggal untuk kerja kita kebun-kebun. Kita akan jaga mereka. Lindungi mereka dengan undang-undang. Supaya mereka jaga kita perkebun, karena kita masyarakat pasti mau jalan-jalan saja. Daripada kita keluarkan biaya lagi untuk bawa orang dari luar, mending yang sudah ada sajalah. Tapi kalau Indonesia tidak mau dengar, ya sudah. Bersih saja, keluar, pulang ke kampung negeri. Jadi, untuk Yudas juga dengar sapu kata-kata ini baik. Jangan sampai kamu menyesal besok, 7 turunan. Kalian semua yang Yudas besok tidak mau keluar dari Papua, saya taruh Pulau Fani siapkan untuk kalian. Dengan pejabat-pejabat Papua yang bicara banyak pro Indonesia, saya catat kalian kata-kata. Besok saya taruh kalian di Pulau Fani sana. Saya jaga mati. Dengan drone, jaga dengan satelit, kita akan kerjasama dengan Israel, bangun satelit, dan radar, dan segala macam. Untuk bantu kalian tinggal di situ, kita kasih pisah. Yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak ada yang gabung. Supaya kalian tinggal di situ tidak ada berkembang biak sampai mati habis di kampung generasi di Pulau Fani itu. Mati selesai, tidak ada yang kubur, buang ke laut sana, kasih hiu makan. Untuk Yudas itu. Jadi demikian pembicaraan kita kali ini. Nanti pembicaraan berikutnya kita akan kupas tuntas lagi. Jadi tetap semangat, tentaraku, TPNPB, fight terus. Jangan menyerah. Dan pasukan WPLO, tetap semangat, kita berdiri. Kita berjuang sampai Papua merdeka. TPNPB perang, WPLO diplomasi. Di tingkat internasional. Oke, tetap semangat. Pasti merdeka. Merdeka. Sejak 1 Mei yang kelam, tanah ini dijajah tanpa restu. Air mata mengalir di hutan dan gunung. Suara burung pun ikut bisu. Oh Papua,
tanah yang terluka. Lebih sejuta jiwa pergi tanpa kata. Ratusan ribu terbuang di negeri asing. Tinggalkan rumah, tinggalkan mimpi. Anak-anak tumbuh tanpa ayah. Ibu menangis memeluk nisan. Peluru dan api jadi bahasa, sunyi mengganti doa di malam. Oh Papua, tanah yang terluka. Lebih sejuta jiwa pergi tanpa kata. Ratusan ribu terbuang di negeri asing. Tinggalkan rumah, tinggalkan mimpi. Hutan hijau jadi merah darah. Laut biru saksikan derita. Setengah abad lebih berlalu, tapi kebebasan tak kunjung tiba. Oh Papua, kami masih berdiri. Meski dunia sering membisu. Dari luka lahirlah nyanyian. Suara rakyat takkan pernah padam. Tangisan ini jadi saksi. Papua merindukan pagi yang baru.